Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya sebenarnya bisa kembali menjumpai Anda semua. Kalau Anda mengamati di media sosial, ini ada satu unggahan yang sangat viral. Ini hitung-hitungan tentang koperasi Merah Putih, ya, koperasi Desa Merah Putih. Yang membuat ini juga ketua koperasi ini, namanya Bambang Sutrisno, ketua koperasi di Sidokarto, Sleman, Yogyakarta. Dia membuat hitung-hitungan yang sebenarnya semua orang, nggak perlu ekonom yang canggih sekalipun, dia bisa mendapat gambaran tentang apa yang bakal terjadi pada Koperasi Merah Putih yang diberi modalnya 3 miliar. Karena ternyata hitung-hitungan dia memang yang 2,5 miliar itu habis untuk bangunan, kemudian prasarana dan kendaraan. Yang untuk jadi modal kerjanya hanya 500 juta. Dan dia menghitung dengan 500 juta itu, kalau ada hitung-hitungannya berapa persen, marginnya 5%, marginnya misalnya berapa, mereka bisa mengembalikan uang dan sebagainya. Ini yang sekarang rame banget, dan saya teringat saya pernah mendapatkan semacam pemaparan dari seorang peneliti, seorang ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, yang pernah juga bicara dengan saya soal KDMP ini. Saya ajak Anda langsung bergabung dengan Wijayanto Samirin. Assalamualaikum, Mas Wija. Waalaikumsalam, Mas Ersu. Yes, Pak, saya jadi teringat perbincangan dengan Anda ya beberapa waktu yang lalu tentang koperasi Desa Merah Putih ini ya. Apa sih Hmm. singkatannya, KDMP ya, gitu ya. KDRT, Oh, KDMP, KDMP. KDRT, KDMP ya. Ini serem juga kalau hitung-hitungan angka. Ini yang ngitung orang dalam ya. Dia sendiri ngitung. Kalau Anda dulu kan menyatakan bahwa bangunan aja 1 miliar ya. Anda belum ngitung prasarana dan juga Mhm. kendaraan. Ini belum lagi kalau ngomong kendaraan, nanti rame juga loh, sekarang lagi Mhm. rame. Gaikindo udah mulai mempersoalkan karena Mhm. bakal Ya. mendatangkan kendaraan dari India dan sebagainya gitu. Nah, ya kalau ini orang yang nggak pernah bisnis pun tahu hitung-hitungannya, kalau kemudian diberi modal 3 miliar yang habis untuk gedung, prasarana dan juga kendaraan itu 2,5 miliar, sisanya 500 juta, ini bisa jadi apa nih? Karena padahal mimpinya gede banget loh KDMP ini. Ya, Mas Ersu, KDMP ini adalah salah satu contoh konkret Hmm, program masif yang sangat penting, tetapi dikerjakan inginnya instan, hmm, seketika. hmm, Kemudian dengan analisis yang basisnya insting. hmm, Jadi instan dan insting. hmm, Sehingga kalau kemudian di kemudian hari banyak surprise, kejutan-kejutan hmm, yang sebagian besar kemungkinan negatif, ya kita harus sudah bersiap. hmm, Karena tidak ada studi, tidak ada proses teknokrasi, hmm, risiko-risiko tidak diantisipasi, kemudian sambil jalan ada apa keputusan spontan begitu saja. hmm, Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua KDMP tadi hmm, yang dari Sleman, ya itu sangat masuk akal. hmm, Karena kan memang ide awalnya adalah KDMP berjalan dengan pinjaman dari Himbara 3 miliar. hmm, ya. Walaupun saya dengar teman-teman di Himbara itu juga takut ngasih pinjaman. Karena kalau Hmm, ada apa-apa hmm, bisa menjadi temuan BPK. Seperti kasus Sritek. Ngasih hmm. pinjaman, macet, karena dianggap salah analisis, datanya tidak valid, pada masuk penjara itu direksi bank-bank BUMD dan BUMN. Loh, kalau ini Nah, kan mereka pada policy takut. pemerintah, ini kan justifikasinya bisa nggak seperti itu untuk bank-bank himbara Iya, ini? tetapi kan bank sebagai lembaga, Hmm, dia mempunyai rule of the game tersendiri, hmm, punya aturan tersendiri. hmm, Pemerintah hanya mengatur bahwa kalau ada kredit macet, ada jaminan dari dana desa. ya. Tapi Ah, kalau ada kemacetan masif, dan saya tidak yakin gitu ya, dana desa dengan begitu saja bisa dimanfaatkan hmm, untuk hmm, dipakai sebagai apa jaminan, ini akan hmm, timbul masalah. Anyway, bank itu tidak boleh memberikan kredit karena ada jaminan. Harus ada analisis kredit dan kreditnya itu sendiri harus layak. Kalau hmm. gagal baru ada jaminan. Jadi berpikirnya tidak boleh terbalik. Jadi Teman-teman bukan yang apa bekerja ya, di ini kalau ini kan ada personal guarantee, bukan ya, bukan personal ya, government guarantee lah gitu ya. Kalau sekarang ya. yang kasus ini kan. Tapi pada prakteknya banyak bank-bank himbara yang agak ketakutan. Sehingga Hmm, makanya ada cross program langsung dipotong dari dana desa. hmm, hmm, Keputusan Menteri Purbaya di hmm, mana 60% langsung dipotong. hmm. Termasuk salah satunya untuk membangun fasilitas fisik. Nah, Nah, kembali kepada hitung-hitungan tadi. hmm.
3 miliar, 2,5 miliar untuk bangunan fisik, untuk fasilitas, untuk kendaraan dan lain sebagainya. Ini belum memasukkan tanah ya, yang Hmm. di banyak tempat ini juga menimbulkan permasalahan. Oh. Jadi tinggal 500. Hmm. Ini belum memasukkan ketika bunga Hmm. dari Himbara itu dihitung. Ya. Hmm. Kan bunganya 6%. Ya. Hmm. Kali 3 miliar, 180 juta. Jadi habis dong. Tidak ada uang yang memadai untuk membayar gaji, tidak ada uang yang memadai untuk working capital, Hmm. untuk beli stok, Hmm. untuk operasional dan lain sebagainya. Hmm. Jadi, apa yang terjadi akhir-akhir ini adalah surprise Hmm. yang menjadi konsekuensi karena program ini tanpa perhitungan yang matang. Hmm. Semakin ke depan nanti kita akan makin banyak menemukan surprise-surprise seperti ini. Hmm. Hmm. Ya, ya, ya. Tapi mesti hati-hati ya kalau mulai kritik-kritik program yang begini. Termasuk, termasuk MBG. Tapi itu saya kira kita bukan sekedar kritik, nyinyir atau sahabat. Kita ini kan semacam apa ya, memberikan pandangan yang pandangan second opinion lah terhadap apa yang dilakukan pemerintah, Hmm. dan juga kita warning gitu, jangan sampai hal yang buruk terjadi. Itu kan sebenarnya tujuan kita ya. Ya, kita sebagai ya Mas sebagai orang media, saya sebagai ekonom ya punya kewajiban untuk Hmm. menyampaikan yang kita tahu. Hmm. Motivasinya jelas, kita ingin semua semua program itu sukses. Kalau Hmm. Pak Prabowo sukses, program-programnya sukses, yang menikmati kan juga 280 juta Hmm. rakyat Yes. termasuk kita. Jadi Saya, kita ingin ngasih warning, jangan sampai ini menjadi permasalahan. Karena begini Mas, saya menganalisis tahun 2026 ini akan ada tekanan-tekanan permasalahan besar hmm. Hmm. yang mungkin hadir bersamaan. Hmm. Yang pertama, fiskal, kita semua sudah sering bahas. Hmm. Yang Ya. kedua, transfer ke daerah yang dipangkas, Hmm. sehingga sangat minim sekarang, sehingga Yes. ada kemungkinan tengah tahun itu pemda-pemda kesulitan keuangan. Ya, padahal Nah, penggerak yang ekonomi ketiga, di daerah itu terbesar itu dari APBD ya, sebenarnya terbesar betul, ya. salah satunya Hmm. termasuk Hmm. Hmm. honorer-honorer Hmm. yang jutaan jumlahnya di seluruh Indonesia itu dibiayai oleh APBD. Ya. Nah, belum lagi KDMP, di mana ini berpotensi membuat masyarakat desa, 80.000 desa di seluruh Indonesia marah. Hmm. Kenapa? Dana desa yang mereka harapkan bisa Hmm. untuk aktivitas Hmm. program proyek padat karya, untuk menghidupi BUMDes, aktivitas ekonomi lainnya, itu tiba-tiba diambil 60% Hmm. untuk sesuatu yang mereka sendiri tidak diajak bicara, Hmm. untuk sesuatu yang mereka sendiri tidak merasa menjadi bagian. Hmm. Dan bahkan para pemilik warung UMKM itu sebenarnya merasakan KDMP ini sebagai saingan, sebagai ancaman. Hmm. Hmm. Karena kalau kita lihat apa impresnya, bisnis-bisnis yang akan dijalankan oleh KDMP itu kan bisnis-bisnis yang selama ini dijalankan oleh warung masyarakat di kanan kiri. Hmm. Walaupun Menteri Desa Hmm. menyitir ya Hmm. jaringan Alfamart, Hmm. Indomart Hmm. sebagai saingan utama Hmm. Hmm. KDMP, menurut saya bukan. Hmm. Saingan utamanya adalah justru warung-warung Hmm. UMKM di kanan kiri koperasi tersebut yang dimiliki langsung oleh masyarakat. Ya, ya, ya. Oh iya, Pak Menteri Desa kan menyatakan bahwa nanti kalau KDMP itu sudah tumbuh dengan benar, itu harus stop ya, Pak Alfamart dan Indomart ya. Dan saya kira tapi di pasar itu kan bukan soal stop atau tidak, ini bukan soal kebijakan pemerintah, tapi bagaimana mekanisme pasar bekerja dengan Hmm. sendirinya seperti itu kan. Nah, ini membuka fakta bahwa sebenarnya KDMP itu tidak seperti yang dibayangkan, akan bergerak Hmm. menstimulus pertanian, distribusi pupuk, menyerap produk, storage, pendingin, dan sebagainya. Ini kan menunjukkan bahwa KDMP itu berada di lini bisnis yang sama dengan Yes. Alfamart dan Indomart. Mhm. Ya sebenarnya jual beli seperti warung biasa. Hmm. Dan saya menilai apapun program pemerintah itu jangan sampai kemudian ada attitude Hmm. mengecilkan swasta Ya, supaya ya, ya. ada ruang Hmm. bagi program pemerintah jalan. Hmm. Ini kan tidak memperbesar kue ekonomi. Mhm. Ini justru membuat kue ekonomi itu stagnan, hanya berganti pelaku. Dan salah-salah dan kemungkinan besar justru membuat kue ekonomi turun. Karena Hmm. ada pergantian pelaku ke pelaku yang efisien kepada pelaku yang kurang Ya. efisien. Mhm. Mhm. Kemudian ada pergantian
yang tiba-tiba ini menimbulkan disrupsi pasar dan disrupsi itu akan mengganggu ekonomi. Ya, oke. Mari kita lebih detailkan ya tadi dengan kan basisnya angka yang tadi ya, angka bahwa tiga miliar, 2,5 miliar untuk bangunan, prasarana dan juga untuk kendaraan. Nah, terus hanya 500 juta. Itu hitungannya seperti apa? Apakah bisa itu untuk mengembalikan pinjaman sebesar 3 miliar dengan bunga yang juga cukup. Itu bunga 6% itu bunga komersial ya, Mas Wijaya? Ya, kalau eh, dengan risiko seperti Koperasi Desa Merah Putih seharusnya 15-an persen, tapi karena ada subsidi ya, ini Ah, dianggap seperti kur hmm, hmm, subsidi. hmm, hmm, Nah, ini keputusan harus bangun gedung, harus beli kendaraan itu kan mendadak. hmm, 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 Informasi yang saya dengar dari orang yang tahu permasalahan, ya hmm, tadinya 3 miliar hmm, digunakan untuk menjalankan bisnis. hmm. Tapi kemudian ada ide bikin kantor Betul. koperasi, Hmm, kemudian ada ide beli truk, mobil pick up 4x4, nanti ada motor roda 3, hmm, masing-masing koperasi harus punya dua, hmm, kemudian ada truk besar, ukuran sedang. Jadi ini tambahan-tambahan, ide-ide spontan hmm, yang tidak ada kalkulasinya itu tadi instan dan insting hmm, sehingga membuat ya rencananya menjadi semakin apa membuat pusing banyak pihak. Ya, ya, ya. Kan satu soal yang sejak awal di apa di banyak permasalahan berkaitan dengan sifat koperasi itu sendiri ya. Hmm. Koperasi itu kan harusnya biasanya tumbuh jadi bottom up gitu ya, bukan top down. Kalau sekarang ini kan terjadi diambil top down dan kemudian dilakukan secara massal. Sementara saya yang menjadi perhatian saya juga satu sumber daya manusianya ya yang juga harus apakah daya manusia tersedia. Kedua juga attitude kita yang banyak sekali itu persoalan moral hazard di situ. Nah tadi Anda menyinggungkan soal mobil, itu kan mobil sekarang tiba-tiba didatangkan dari India gitu ya, yang jumlahnya sangat besar 105.000 dan nilainya sampai 24 triliun. Padahal itu kalau dimasukkan ke dalam industri mobil di dalam negeri kan itu juga akan pertumbuhan ekonomi yang signifikan juga. Gitu. Ya, jadi kembali tentang koperasi. Koperasi itu kan sejak SD kita sudah belajar ya, Yes. ada pelajarannya. Hmm. Koperasi adalah usaha bersama Hmm. yang dijalankan dengan asas kekeluargaan. Yes. Definisi yang lebih sophisticated adalah sekelompok orang Hmm. secara bersama mencari solusi Hmm. untuk kepentingan bersama. Jadi orang berkumpul punya masalah mencari solusi untuk Hmm. kumpulan itu. Hmm. Mereka mengumpulkan duit dan seterusnya. Tapi ini karakter itu tidak ada sama sekali. Ini top down. Hmm. Sehingga seorang teman menyebutnya ini bukan koperasi Desa Merah Putih, tapi Hmm. korporasi Desa Hmm. Merah Putih. Hmm. Karena Hmm. nature-nya seperti korporasi yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, kembali seperti yang tadi Mas sampaikan. Saya juga sepakat, Mas Hersu. Tantangan utama Koperasi Desa Merah Putih ini menurut saya bukan masalah uangnya. Itu Hmm. isu besar. Tapi Hmm. itu bukan yang pertama. Yang pertama adalah korupsi. Hmm. Ya. Kita tahu di mana-mana di Indonesia itu budaya korupsi itu Hmm. cukup mengkhawatirkan. Dari level bawah sampai atas ya. Bawah sampai Skalanya ke beda ya. atas. Bawah sampai atas. Ya, cara dan ukurannya yang berbeda. Hmm. Apalagi Koperasi Desa Merah Putih ini kan hadir orang yang bergabung itu saya yakin ya mayoritas bergabung karena melihat ada gula. Hmm. Jadi mereka ingin mencari hidup, Hmm. bukan ingin menghidupkan. Jadi itu saja bisa menjadi sumber masalah karena ini mengundang orang-orang yang siap kerja, bukan entrepreneur yang siap melakukan inovasi, Yes, siap yes. Hmm. membesarkan Hmm. sesuatu, siap Hmm. berjuang. Hmm. Jadi betul masalah eh, tipologi orang. Yang kedua adalah masalah budaya korupsi. Hmm. Saya yakin nanti kerepotan terbesar adalah bagaimana mengantisipasi korupsi yang terjadi di masing-masing koperasi. Karena saya menganalisis ada begitu banyak peluang untuk melakukan korupsi. Hmm. Dari setiap supply chain-nya, setiap prosesnya itu proses korupsi bisa dilakukan dan orang-orang Indonesia jago melakukan itu. Hmm. Hmm. Oke. Nah, Misalnya hmm. menunjuk kontraktor gitu ya. Nanti kalau ada renovasi, itu juga ada kong kali kong. Membeli bahan baku, barang modal gitu ya, Hmm. untuk Hmm. dijual, Hmm. itu juga ada kong kali kong.
hmm, Belum lagi nanti transaksinya kalau pakai cash. Belum hmm, lagi masalah stockingnya. hmm, Katanya ada 100 ton beras, tapi ternyata 50 ton. Siapa hmm, yang bisa mengantisipasi kalau itu nanti terjadi? Kemudian belum lagi ada pekerja-pekerja siluman gitu ya. Si A, si B, si C. Ternyata nggak ada hmm, orangnya gitu. Ini kan ya, umum sekali di seluruh ya, Indonesia. ya. Jadi cara-cara seperti ini orang Indonesia jago sekali Ya, kalau tidak rekrutmen seperti diantisipasi. itu. Nanti soal sumber daya manusia, rekrutmennya biasanya oh yang dekat dengan lurahnya, oh yang dekat dengan pengurus desa, oh yang Hmm. dekat dengan itu akan masuk tanpa memperhatikan kemampuannya dan sebagainya kan. Tidak ada merit system Hmm, sehingga masyarakat merasa tidak dilibatkan dan tidak hmm, happy. Itu yang pertama. ya, ya. Yang kedua, karena mereka itu berasal dari sumber yang sama, ada upaya saling menutupi Mhm, kalau ada apa-apa. hmm, ya, ya, ya. Jadi tidak mudah ini menurut saya. Hmm. Ya, itu oke, itu banyak sekali ya persoalan-persoalan. Tapi kalau secara hitung-hitungan ekonomi dengan angka yang tadi saja itu dengan modal hanya 500 juta itu agak sangat sulit ya untuk Sangat bisa. susah. Saya Hmm, bisa mengatakan tidak mungkin. tidak mungkin ya. Hmm, Tidak mungkin. oke. Untuk OPEX saja, operasional saja, belum termasuk working capital, ini sudah tidak memadai. Tadi saya Ya. sudah menyebutkan untuk bayar bunga saja yang belum masuk hitungan Bapak Hmm, Kepala hmm, Koperasi tadi, itu hmm, sudah 180 juta. hmm. Bunga selama berapa Satu tahun? tahun. 1 tahun. Ya, ya. Belum termasuk cicilan. Ya, 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 ya. Nah, ini kan Nah, ya kan harusnya memang kalau kayak koperasi ini dia tumbuh sesuai dengan size-nya dulu ya. Nggak langsung segala macam mesti disiapkan seperti itu dong ya. ya, Karena kalau tiba-tiba harus i- beli truk, beli apa segala macam itu kan nanti fungsinya untuk apa gitu kalau sampai kemudian. iya. Ini tipe tipe yang sangat khas dari pemerintahan kita saat ini. Ingin Hmm, melakukan segalanya dengan cepat. hmm, 3 juta rumah. hmm, KDMP Maret tahun 2026 harus 80.000 koperasi berdiri. hmm, MBG 1 tahun 82 juta penerima. hmm, Berhasil saja yang dianggap sukses di seluruh dunia itu hmm. maksimal 26 juta yang menerima. Itu perlu proses 11 tahun. 11 tahun. Hmm, Nah, terkait dengan model KDMP yang dikembangkan secara masif ini, semalam itu karena pagi ini ingin diskusi dengan Mas Hersu, saya tuh mencari referensi hmm, literatur. hmm, Apa hmm, ada contoh sukses di dunia program hmm. seperti ini? Nggak ada. Oh, nggak ada. Hmm, Ini kalau sukses akan menjadi contoh sukses pertama di dunia. hmm, hmm. Kalau Kalau sukses. gagal juga akan menjadi Hmm, contoh kegagalan pertama di dunia yang hmm, semasif ini. hmm. Ya, tetapi kan Kita berharap yang ya, terjadi adalah sukses ya. oke. Tapi kan tadi kalkulasi-kalkulasi tadi Anda menyebutkan nggak mungkin itu yang terjadi. Nah, tapi bisa nggak ini kemudian sejak awal kita mitigasi dengan kondisi faktual semacam ini supaya ini tetap bisa berhasil? Saya rasa begini, untuk program sebesar ini Hmm, belum ada presidennya. Yang bisa dilakukan adalah melakukan piloting, hmm, meminimalisir hmm, resiko. hmm, 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 Jadi bikin dulu 1.000, 2.000 hmm, untuk setahun, kemudian hmm, batch kedua nanti hmm, 10.000 gitu. hmm, Jadi ada pembelajaran dari batch pertama. hmm. Jadi karena belum ada presiden, biasanya yang diterapkan adalah learning by doing. Ya. Hmm, hmm, Jadi ibarat mau makan bubur panas, kita itu makannya sedikit-sedikit gitu. hmm, Sambil menunggu bubur itu dingin gitu kan. Nah ini bubur panas kita ingin langsung lahap hmm. dalam satu entong besar. Nah ini akan berat bagi kita semua, sangat berisiko. Oh, jadi oke kalau memang pemerintah ingin seperti itu gitu ya katakanlah tetap mau tetap KDMP seluruh Indonesia oke tapi bukan sekaligus seperti sekarang begitu ya mesti bertahap dulu untuk kemudian dari situ nanti pilot-pilot tadi di mana kelemahan di mana kelebihannya dan Mhm. sebagainya kemudian ini bisa diduplikasi ke tempat yang lain kira-kira seperti itu Ya, ya. Hmm. sebenarnya ada solusi, Mhm. tetapi solusi ini butuh waktu dan bukan solusi untuk situasi yang seberat ini. Hmm. Solusi solusi apa? Training, memperbaiki kapasitas orang. Tapi kan itu juga butuh waktu. Kalau Hmm. yang masuk itu adalah tipe pekerja, karyawan, ya dia tidak akan mungkin kemudian tiba-tiba mindsetnya menjadi mindset entrepreneur. Yang Hmm. kedua adalah masalah korupsi. Bisa membangun sistem, Hmm. bisa melakukan edukasi, bisa whistleblowing sistem diterapkan. Tapi ini semua perlu waktu. Kalaupun itu sukses ya, nggak ada korupsi, orang-orangnya punya jiwa entrepreneurs, Hmm. lumayan handal. Melihat fakta keuangannya saja, menurut saya
ini sulit sekali untuk jalan. Mhm. Ya, ya, ya. Jadi makanya sebenarnya harusnya kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Kopdes tadi itu bukan sebagai satu hal yang nyinyir ingin menggagalkan program pemerintah karena dia sendiri kan bersedia dipilih menjadi ketua. Tapi mungkin setelah itu dia melihat memberikan semacam warning ini loh yang akan terjadi. Kan gitu ya harusnya dan Ya, itu harusnya direspon dengan positif bukan justru dengan negatif. betul. Termasuk diskusi-diskusi seperti yang kita lakukan ini, Hmm, seharusnya ini menjadi masukan yang dipikirkan betul. hmm, Karena jangan sampai yang terjadi adalah echo chamber gitu ya. Yang hmm, didengar hanya orang-orang yang apa pandangannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si pembuat keputusan gitu. Ya, ya. Nah, dari riset-riset yang Anda lakukan itu kan ini ada paparan ini yang nanti kita kita tampilkan pada. Mungkin Anda bisa ini kan bisa review kembali Mas Wija. Ya, sebenarnya kalau kita belajar dari masa lalu, Hmm, kan sebenarnya ada 3 program yang mirip ya hmm. dengan apa Koperasi Desa Merah Putih ini. Yang pertama adalah KUD. Oke. Dulu zaman Pak Harto sempat cukup berperan, tapi akhirnya gagal juga. Hmm, Gagalnya ya karena kehilangan spirit entrepreneurial, kemudian menjadi administratif gitu. Kemudian ada korupsi di sana sini. Kemudian lama-lama KUD juga tidak relevan dengan desanya. Karena disiapkan untuk pertanian, tiba-tiba ada perubahan dari kawasan pertanian menjadi kawasan yang lain. Ini hmm, faktor-faktor yang perlu diantisipasi. Itu gagal. hmm, Padahal tidak ada beban hutang, gitu ya. Kemudian dibangun secara gradual, tidak hmm, ada antipati dari masyarakat, hmm, gitu. hmm. Dan level korupsi di masa itu tidak separah Ya, sekarang. ya, Yang ya. kedua adalah BUMDes. Hmm, BUMDes ini sesuatu yang dibangun perlahan selama 5 tahun. Inisiatif dari warga memanfaatkan dana desa, mereka bisa membuat apapun untuk aktivitas ekonomi. ini Ada yang bikin. sejak kapan ini BUMDes ini? Ini periode Pak Jokowi yang kedua. Oke. Dan ini apakah distimulus oleh pemerintah pusat atau tumbuh sendiri dari daerah? Tumbuh sendiri dari bawah. Jadi Oh, kalau KUD itu top down, top down kalau ya. BUMDes itu dananya pakai dana desa, tapi Hmm, bisnis apa itu hmm, terserah apa hmm, hmm, masyarakat desa. Jadi hmm, bentuk bisnisnya macam-macam. Ada yang beli mobil untuk disewakan untuk hmm, angkot, hmm, kemudian ada yang bikin kebun binatang mini, hmm. ada yang bikin fasilitas apa pertemuan yang bisa dipakai warga, bisa disewakan gitu. Ada yang bikin UMKM, bikin warung dan lain sebagainya. Hmm. Jadi warga sendiri yang mendesain. Itu menurut data Kementerian eh, Desa itu sekarang yang masih dianggap sukses itu 20%, artinya survive. Dari total? Saya lupa jumlahnya, tapi Hmm, 20% dianggap sukses hmm, dan masih bertahan. Tapi kalau data dari teman LPM UI yang melakukan studi di bidang ini, hmm, itu hanya 3% yang sukses. hmm, hmm, Yang lain belum bisa mandiri, masih harus hmm, diinjek terus dengan dana desa. Jadi hmm, hanya 3% yang bisa mandiri. hmm, hmm, Ini sesuatu yang didesain secara gradual melibatkan masyarakat desa. hmm, hmm, Apalagi KDMP seperti ini. Saya kok khawatir ya, hmm, semoga kekhawatiran saya tidak terbukti hmm. bahwa sukses rate-nya akan di bawah BUMDes. BUMDes ya. Hmm, hmm. Ya. Dan nanti juga ada potensi BUMDes ini akan juga menjadi apa Koperasi Merah Putih ini akan menjadi saingan BUMDes yang sudah tumbuh yang 3% tadi itu. Hampir pasti mati BUMDes. Oh, hampir pasti mati. Oh iya, Yang karena tiga enam puluh persen tadi persen lagi. dananya sudah Hmm. diambil untuk ini kan. Ah, ya. Kemudian padahal pemerintah desa itu membutuhkan apa dana desa sebagian untuk membayar karyawan honorer dan lain sebagainya gitu. Hmm. Oh, jadi sebenarnya BUMDes ini kalau tadinya ini bisa untuk membantu pemerintah desa ya, itu membiayai eh, kepentingan-kepentingan mereka termasuk juga para honorer tadi gitu. Iya, ini aktivitas masyarakat desa, Hmm, intinya yang menghidupi mereka hmm, gitu. Jadi dari mereka untuk mereka. Ini sebenarnya konsep koperasi, tapi mereka menggunakan bentuk badan usaha supaya hmm, lebih fleksibel gitu. hmm, Kalau hmm, koperasi itu kan ada rigidity dalam rangka
pengambilan keputusan misalnya kan Hmm. harus ada rapat Hmm. apa Hmm. Hmm. pemegang pemegang suara koperasi gitu ya. Hmm. Jadi keputusannya sulit untuk diambil cepat, tapi kalau badan usaha lebih cepat. Ini model apa ya? Kalau di pusat BUMN, di daerah BUMN yang kemudian Hmm, diduplikasi ya begitu. ya, Tapi kan kalau kita ya, ngomong BUMN pusat saja sendiri kan juga banyak persoalan. Itu yang jadi problem kan jadi manusianya gitu itu. ya. BUMN kita bedah ya. BUMN itu permasalahannya yang pertama manusianya. Mhm. Seringkali integritasnya bermasalah. Yes. Kemudian yang kedua, tipe orang-orang yang bergabung seringkali tidak tepat. Mhm. Kemudian yang tiga, seringkali mereka melakukan ekspansi Mhm. tanpa pertimbangan di Mhm. sektor-sektor yang mereka tidak punya competitiveness. Mhm. Kemudian yang keempat, mendapatkan penugasan-penugasan yang tidak Mhm. sesuai dengan kapasitas dan ekspertisnya. Mhm. Ini empat faktor itu ada dalam Koperasi Desa Merah Putih. Mhm. Mhm. Sehingga chance untuk sukses sangat kecil. Nah, saya by nature orang yang sangat optimis untuk banyak hal, hampir Mhm. untuk semua hal. Ya. Jauh lebih optimis dari rekan-rekan yang lain gitu ya. Mhm. Tapi ketika berbicara Koperasi Desa Merah Putih, sulit untuk mencoba optimis karena faktanya memang mengarahkan kita ke arah yang lain. Mhm. Ya, tapi kan ini kelihatannya kalau udah program-program semacam ini, pemerintah pasti harusnya the show must go on, ya, apapun yang terjadi gitu. Apa dampaknya Ya, ketika ini kemudian dipaksakan nanti? kalau ini dipaksakan, ketika rezim belum berganti ya, Mhm. ada potensi akhirnya ini akan membebani fiskal. Mhm. Seperti MBG, apapun harus jalan. Mhm. Sehingga membebani fiskal. Kalau Pak Prabowo memimpin 10 tahun, ya 10 tahun ke depan. Koperasi Desa Merah Putih juga akan membebani fiskal 5 tahun, 3 tahun atau 10 tahun ke depan. Mhm. Nah, memang fiskal ini bebannya tidak ditanggung oleh pemerintah pusat, tapi oleh pemerintah desa karena diambilkan dari dana desa. Mhm. Jadi Mas, tahun lalu dana desa itu 71 triliun. Dipangkas sekarang ini hanya 60 triliun. Mhm. Sudah dipangkas 60%-nya di earmark untuk membangun fasilitas bagi koperasi desa Merah Putih. Mhm. Jadi ya yang diterima oleh masyarakat desa yang bisa mereka manfaatkan langsung sangat kecil. Dampak fiskal yang paling terasa adalah fiskal di level desa dan dampaknya peran desa sebagai motor penggerak ekonomi itu akan sangat menurun drastis. Mhm. Jadi pemerintah daerah sebagai motor ekonomi itu juga akan menurun perannya. Sekarang pemerintah desa itu juga akan menjadi turun perannya. Jadi baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa semuanya mengalami Ya. penurunan vitalitas untuk beraktivitas ekonomi. Ya, kan kalau kita menyimak narasinya Pak Prabowo ya, semua program-program tadi itu baik MBG, Koperasi Merah Putih, bahkan kemudian sekolah rakyat dan sebagainya itu semua orientasinya itu kepentingan kepentingan rakyat seperti itu ya. Dan Hmm. kemudian Pak Hmm. untuk MBG dan Kopdes ini kan diharapkan juga akan membawa pertumbuhan ekonomi itu uang Hmm. yang beredar itu tidak hanya di kota tapi juga sampai di Hmm. desa-desa. Tapi dengan realitas yang Anda paparkan tadi itu kan membuat banyak orang kemudian mengkritisi dan ini membuat pemerintah terutama Prabowo merasa disalahpahami. Ini apa? Gua udah bikin program sangat bagus tapi semua orang nyinyir sampai kemudian Pak Prabowo kan minta kepada KSP untuk mengumpulkan video-video orang pinter-pinter itu yang mempersoalkan MBG itu gitu. Ya, kalau targetnya menggerakkan ekonomi desa, KDMP tidak seperti itu. Mhm. Ini justru menarik dari desa ke pusat, Mhm. resentralisasi fiskal. Kenapa? Tadinya ditransfer ke desa, masyarakat desa bebas memanfaatkan. Mhm. Jadi uang itu beredar di daerah. Mhm. Sekarang 60% digunakan untuk KDMP, membangun gedung, membeli mobil, membeli motor, dan lain sebagainya. Ini Mhm. dananya ke pusat, ke Mhm. bisnis besar. Mhm. Kalau terkait dengan Mahindra dan Tata tadi, ya Mhm. dananya Ya. lari ke India. Mhm. Ini menarik sekali. Eh, Mungkin boleh yang menyinggung itu ya, karena Gaikindo kemudian menyampaikan Oh statement ya bahwa silakan. sebenarnya kami siap. Mhm. Kami siap untuk mensuplai karena kapasitas produksi mobil di Indonesia 2 juta per tahun dan masih under
utilisasinya tinggi sekali. Hmm. Kemudian kendaraan komersial bisa produce 400.000 per tahun dan underutilized. Dan kalau kita berbicara harga, 24 triliun itu kan untuk 105 Ribu, kendaraan, ya, pick up 105.000, 4 ya, kali 105.000. 4, Hmm. 105.000. Hmm. Artinya kan sekitar 240 juta per kendaraan. Hmm. Saya cek harga Hilux, Toyota Hilux 4 kali 4 itu Hmm. 480. Oke. Tapi kan itu harga retail. Dan Hmm. mobil itu, Mas, 35 hingga 50%-nya itu tax. Teks, ya, ya, ya. Kalau untuk program seperti ini, Hmm. strategik kan bisa di tax exempt. Kalau tax Hmm. dikeluarkan, Hmm. maka harganya sudah hampir separuhnya, itu udah 240. Hmm. Belum Hmm. lagi kalau belinya banyak. Hmm. Itu tadi kan harga retail, Ya, ya, ya. bisa lebih rendah lagi. Nah, Hmm. kendaraan yang dari India ini, kalau harus membayar pajak, kendaraan build up, Hmm. harganya tinggi sekali. Tinggi Pasti sekali. juga tax Hmm. ini. Hmm. Nah, Ya. kita membandingkannya harus apple-apple, produk Hmm. nasional yang tax exempt dan membeli dalam partai besar. Ya, Harganya jauh lebih ya. rendah dan ini menstimulus ekonomi lokal, tidak ada devisa yang keluar. Nah, belum lagi nanti problemnya maintenance-nya ya, karena kalau mereka sendiri belum punya dealer-dealer di Hmm. sini dan sebagai teknisi-teknisi di sini kan itu jadi persoalan lagi ketika ada nanti mobilnya mengalami persoalan teknis itu. Iya, saya rasa maintenance karena ini tersebar di seluruh Hmm. Indonesia, ini akan menjadi masalah. Di Hmm. Indonesia itu barangkali hanya ada dua brand yang Hmm. dealershipnya relatif tersebar di seluruh Indonesia, Hmm. Toyota dan Mitsubishi. Dan Hmm. untuk bisa membangun sistem dealership ke seluruh Indonesia itu kan butuh puluhan tahun. Iya. Dan ini Ya. bayangkan alasannya, Hmm. eh, Mas Hesu, Hmm. kenapa harus pick up 4 kali 4? Karena akan ditempatkan di pelosok-pelosok Hmm. 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 remote yang Hmm. sulit dijangkau, yang Hmm. jalannya buruk. Hmm. Hmm. Nah, kembali kalau kita menyinggung apa yang tadi Mas Hersu angkat, isu after sales service, Hmm. bukankah ini menjadi semakin Yes. sulit? Hmm. Dan ujung-ujungnya nanti biaya tambahan lagi. Mhm. Atau kalau tidak ya udah mangkrak kendaraannya itu kan jadi beban lagi. Padahal duit itu kan pasti kita udah membayangkan dibelinya juga dari kredit kan. Iya, Oke, Mas Rija, saya kira jangan terlalu banyak lagi ya dikuliti. Nanti kita dianggap terlalu nyinyir. Tapi saya kira ini penting untuk kita sampaikan warning ya. Bukan kita nyinyir ya, Nah, Pak Prabowo, Pak Purbaya, kita nggak mau nyinyirin pemerintah, tapi kita justru mengingatkan jangan sampai kemudian program-program pemerintah itu nanti justru malah jadi yang tadinya narasinya indah banget buat rakyat, tapi terus nantinya malah jadi beban untuk rakyat. iya, Mas. Kalau saya ini kan berbicara selalu based on data, insya Mm-mm. Allah. Mm-mm. Kemudian yang kedua, kalau baik saya apresiasi, kalau jelek saya kritik, tapi Ya, selalu ada ya, solusi. Jadi ya. kita objektif saja. Dan saya selalu berusaha untuk engage dengan teman-teman di kementerian, di ring Mm. satunya Pak Prabowo, sehingga Mm. apa yang kita diskusikan, kritik-kritik ini juga sampai ke rekan-rekan Yes. itu. Ya. Dan kalau kita ketemu one on one, ya mereka mengapresiasi. Oke, mantap. Jadi ini kadang-kadang sudah banyak yang mulai paranoid ini. Setiap kali kritik nanti dianggap nyinyir pada pemerintah. Tapi kita terus akan jaga soal itu ya, karena kita ingin menjadi Ya, partner dari pemerintah ya, bukan ya, menjadi orang makasih. yang nyinyir pemerintah. Terima kasih, Mas Wijanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih. wabarakatuh. Makasih Mas Yarsu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.